Aktris Nirina Zubir membagikan pengalaman pribadinya saat menghadapi fase terberat dalam hidupnya. Ia mengaku sempat mengalami burnout yang membuatnya benar-benar kehilangan semangat hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Kemarin ada ya, sebagai manusia biasa merasakan burnout. Aku sempat menghilang dan badan yang benar-benar nggak mau ngapa-ngapain. Nggak mau keluar rumah, nggak mau ketemu teman. Ya alhamdulillah. 2 bulan kayak gitu terus, kata Nirina Zubir saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Selama 2 bulan tersebut, istri Ernest Coklat itu merasa dirinya benar-benar kehilangan energi dan tidak ada keinginan untuk melakukan aktivitas apapun. Selama 2 bulan kemarin tuh bener-bener nggak mau ngapa-ngapain. Sampai olahraga juga nggak pengen sama sekali. Bahkan di tahap kemarin tuh, hampir seminggu lebih nggak mau mandi, tutur Nirina Zubir. Bintang film Get Married itu menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh beban pekerjaan tanpa jeda dan tekanan kasus sengketa tanah yang membelit keluarganya, di mana permasalahan itu datang secara bersamaan hingga membuatnya kewalahan secara mental dan fisik. Aku kan kemarin ada 4 proyek jalan tanpa rehat, makanya selesai dari proyek itu, aku menghilang dulu sesaat, untuk menguatkan mental lagi. Kan kehidupan bukan seputar di pekerjaan aja, tapi ternyata ada kasus-kasus yang harus diselesaikan juga, ujar Nirina Zubir pada hari Rabu tanggal 4 Juni tahun 2025. Aktris berusia 45 tahun itu mengaku, meskipun tahu akan pentingnya meminta bantuan pihak profesional, ia merasa sulit untuk sekadar keluar rumah atau melakukan interaksi secara daring. Sebetulnya nggak ada salahnya ke psikolog, tapi keluar rumah bener-bener nggak mau. Berkontak untuk interaksi, event Zoom atau online segala macam aja nggak mau. Bener-bener mau di rumah aja, jelasnya. Sang suami pun sempat mencoba mengajak Nirina untuk melakukan aktivitas ringan demi memperbaiki suasana hati. Namun hal itu tak membuat Nirina tertarik. Bahkan saat itu suami juga nanya gitu kayak, yuk, kita jalan kaki aja keliling komplek. Enggak, suami kaget, hah enggak? Kamu enggak pernah bilang enggak loh buat olahraga. Ya, tapi kali ini enggak tahu. Badannya kayak enggak mau, gitu, kata Nirina. Di tengah keterpurukan itu, dukungan dari anak-anak menjadi pendorong utama Nirina untuk bangkit kembali. Mereka menjadi cahaya yang membuatnya perlahan menemukan semangat untuk berkarya lagi. Menariknya, selama masa mengisolasi diri, Nirina justru menemukan hobi baru yang ternyata menjadi terapi baginya. Alhamdulillah, di rumah anak-anak menyenangkan sekali. Tiba-tiba ngomong, "Mama, mau dimasakin lasak nadong." "Oh oke, masak," kisah Nirina. Saking di rumahnya dan nggak ngapa-ngapain. Dalam hal nggak ketemu teman, nggak beraktivitas, nggak bekerja segala macam. Aku di rumah bikin mayones sendiri, selai coklat sendiri, selai kacang sendiri. Semua aku bikin sendiri gitu. Lanjut dia seraya tersenyum. Aktivitas memasak ini, bersama dengan dorongan untuk berolahraga kembali, spontan memicu pelepasan endorfin yang sangat ia butuhkan. Dengan masak dan olahraga, aku mendapatkan endorfin, dan auranya keluar lagi. Bahagia lagi. Akhirnya sudah seperti semula lagi, kata Nirina. Perlahan Nirina Zubir mulai bangkit, dan mencari dukungan dari orang-orang terdekatnya. Ia menyadari pentingnya tidak membiarkan diri terjebak terlalu lama, dalam kondisi tersebut. Ya salah satu kuncinya adalah, jangan membiarkan itu berlarut-larut dan tenggelam terlalu lama. Aku mulai ngobrol lagi sama teman-teman. Ada teman psikiater juga, psikolog juga. Dan mereka bilang, memang ada momennya gitu, ujar Nirina Zubir. Dari situ, Nirina Zubir banyak mendapat masukan bagaimana caranya untuk memulihkan diri. Salah satunya seperti berupaya memberikan masukan positif ke diri sendiri. Setidak-tidaknya harus kita juga yang mengambil alih. Maksudnya kepada mental kita juga kalau udah yuk,
Kita aktif lagi, bekerja lagi, papar Nirina. Bagi Nirina, pengalaman itu jadi proses pembelajaran, sekaligus pengingat baginya, bahwa tubuh dan pikiran juga membutuhkan istirahat. Aku sih merasanya ke diri sendiri. Kalau ini salah satu cara Tuhan untuk istirahat dulu ya kamu. Kita menjalaninya enggak ngerti. Enggak ada kerjaan sama sekali. Kasus masih banyak. Pengeluaran tetap ada. Jadi makin wow ke bawah gitu. Ungkap Nirina Zubir. Meskipun belum sepenuhnya yakin apakah ia sudah benar-benar pulih, Nirina Zubir tetap optimis dan berharap kondisinya terus membaik. Jadi, kalau buat Nirina sendiri apakah sudah sembuh? Hopefully, sudah, pungkas Nirina Zubir. Pengalaman ini juga mengajarkan Nirina untuk lebih bersyukur dan menikmati setiap takdir dalam hidupnya. Jadi, ya udah, sekarang Nirina lagi di tengah bersyukur, menikmati dan juga kayak merayakan aja, ucapnya. 2 bulan rehat membuat Nirina Zubir tak melakukan aktivitas apapun, termasuk olahraga. Alhasil selama 2 bulan, berat badannya naik drastis karena minim aktivitas terutama olahraga. Nirina menuturkan bahwa selama 2 bulan berat badannya naik 7 kg, dan itu cukup terasa baginya. Kemarin itu dalam 2 bulan naik 7 kilo. 7 kilo. Dan itu lumayan, kata Nirina Zubir. Kenaikan berat badan itu sempat membuat Nirina merasa kehilangan kepercayaan diri. Bahkan itu juga mempengaruhi mentalnya. Nirina sempat berpikir bahwa efek dari rehat itu, dirinya tak akan laku lagi untuk dapat peran di depan kamera. Kemarin itu sempat kok Nirina sendiri sampai merasakan, oh my god, gue sudah jelek ya. Gue sudah gemuk, gue sudah enggak laku nih. Sudah enggak ada yang mau lagi pakai jasa gue. Nangis sendiri, makin terpendam sendiri, makin mendalam sendiri gitu, ujar Nirina Zubir. Dari pengalaman itu, Nirina justru menemukan pelajaran berharga tentang pentingnya mencari jalan keluar. Ia menekankan bahwa pentingnya mencari jalan keluar, dan cara bangkit dari keterpurukan. Setiap orang, kata Nirina, pasti memiliki metode masing-masing untuk bangkit. Jadi kayak, but after that, makanya Nirina bilang, harus ada caranya untuk kamu bangkit lagi. Tolong dicari caranya. Semua orang pasti punya solusi masing-masing, terang Nirina. Kisah Nirina Zubir ini menjadi pengingat penting bagi kita semua tentang betapa krusialnya untuk menjaga kesehatan mental, tidak hanya mementingkan kesehatan fisik. Kelelahan ekstrim dan tekanan hidup bisa memicu masalah serius. Namun dengan kesadaran, dukungan, dan kemauan untuk bangkit, pemulihan adalah hal yang sangat memungkinkan terwujud. Lantas bagaimana menurut pendapat Anda mengenai kisah perjuangan keluarnya Nirina Zubir dari kondisi burnout itu? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini.